buka, silakan dibuka www.pelakita. Itu tadi kayak di YouTube selalu ada iklan lebih dulu sebelum kita nonton yang isinya kan. Jadi ini komersialnya dulu Pelakita. Baik, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saya merasa terhormat mendapat kesempatan juga untuk berkomentar sedikit. Yang saya hormati Pak Masdin, kemudian Pak Halim, Pak Ishak, Pak Ardi. Kemudian ada Pak Kepala Bapeda juga, kalau tidak salah Pak Kepala Bapeda, dan bapak-bapak dan ibu-ibu dari 4 desa. Oh ya, kemudian Ibu Dekan Perikanan dari Universitas Andi Jemak di Palopo. Saya diberi kesempatan untuk berbicara terakhir. Itu biasanya kesempatan terakhir diberikan kepada yang paling tua. Dan saya merasa bersyukur sebagai dosen, sebagai guru. Itu ada satu hal yang kita pegang, bahwasanya keberhasilan seorang guru adalah kalau anak muridnya atau mahasiswanya sudah lebih sukses dari dia. Nah, beberapa orang di sini sudah mengaku sebagai bimbingan saya. Alhamdulillah sudah berhasil. Mulai dari Ibu Dekan Unanda, saya tahu dia Ibu Heni. Iya, Heni. Ya, Heni Cinawara. Ya. Saya memang terlibat dalam proses S3-nya beliau 7 tahun yang lalu ya Bu? 2015, ya berarti sudah 7 tahun yang lalu. Kemudian Kepala BPSPL insya Allah Pak Ishak. Itu juga sementara saya bimbing S3-nya sekarang, dan mudah-mudahan bocor soal ini semakin maju karirnya setelah proses S3 nanti. Yang lain adalah teman saya kuliah, tapi saya sebagai seniornya, Pak Hali, kemudian Pak Raman juga saya uji S2-nya. Kemudian itu juga. Jadi memang saya sebagai generasi Umar Bakri dan merasa sudah sangat bersyukur bahwa orang-orang yang pernah saya satu kelas dalam artian biasanya mereka duduk, saya berdiri di depan. Nah, orang-orang yang saya biasa satu kelas, ternyata alhamdulillah hari ini sudah menjadi orang, sudah berhasil, sudah berperan paling tidak di dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang kita lihat pada 4 desa ini. Saya diajar bicara oleh ahli komunikasi dan untung, dan katanya kalau bicara itu jangan lebih dari 3 poin. Jadi tadi sudah 1 poin. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya kira kita di Malili, bukan hanya di Malili, tapi di Sulsel itu patut bersyukur dengan keberadaan PT Vale. Saya sejak kecil masih SD itu dibawa sama bapak saya ke kantornya Inco di Pantai Losari. Saya sangat kagum, waktu itu masih tahun 70-an, sangat kagum melihat kantornya Inco yang standar luar negeri. Kalau dibilang standar luar negeri itu kan hebat-hebat semua. Malah mungkin di situ pertama kalinya saya merasakan ruangan pakai AC di kantornya Inco di Pantai Losari. Di Jalan Penghibur, Jalan Semua ya. Iya. Nah, ini berkelanjutan terus sampai dengan kita lihat sekarang. Apa yang perlu kita catat? Dari sekian banyak perusahaan tambang yang masuk beroperasi di Indonesia, mungkin hanya ada 2 yang bisa dikatakan perusahaan tambang terbesar, yaitu Freeport dan Vale. Kita di Sulsel perlu bersyukur karena ternyata kita dikaruniai dengan sebuah perusahaan
yang punya standar yang sangat tinggi. Bahasa anak-anak saya dulu standar luar negeri, tapi maksudnya ini adalah standar yang tinggi dalam hal kepedulian sosial dan perhatian terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari kepedulian sosial itu, sekaligus upayanya untuk menjaga lingkungan. Saya kira ini perlu kita syukuri, dan alhamdulillah hari ini pun kita membicarakan tentang bagaimana membuat program-program program PPKM, ya, kalau saya tidak salah, PKPM ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terus terang, tidak banyak perusahaan yang punya kepedulian sosial sekaligus pandangan terhadap lingkungan, upaya menjaga lingkungan yang berada pada level setara dengan PT Valen ini. Kita kasih tepuk tangan untuk PT Valen. Lebih lanjut lagi, pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentunya tidak hanya sekedar menarik atau memajaki PT Valen. Yang paling penting di sini bahwa kita melihat upaya-upaya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan ini dengan baik. Karena seperti ini gambarannya, dua keluarga punya anak masing-masing 2 orang. Kemudian keluarga ini memberikan uang jajan 100.000 satu orang kepada anak-anaknya. Keluarga A tidak peduli uang 100.000 itu mau diapakan, tapi keluarga B dia peduli dan dia cek uang jajan ini digunakan untuk apa. Itulah yang dilakukan oleh Pemkab Luwu Timur, bahwa apa yang dikeluarkan PT Valen dalam bentuk CSR, community apa namanya, CSR, corporate social responsibility, itu bukan digunakan hanya sebagai uang jajan, tapi justru sebagai modal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di dalam memanfaatkan sumber daya alam, khususnya sumber daya pesisir. Jadi kehadiran orang-orang seperti Pak Ramlan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun mendampingi masyarakat, begitu juga komit yang dipimpin Pak Karayununtung. Ini menggambarkan bagaimana upaya ini agar supaya uang jajan itu tidak hanya dihabiskan saja, tapi yang paling penting adalah meningkatkan kualitas SDM. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta para anggota PPKM di dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita menerima perusahaan tambang yang tidak peduli sama masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Karena ada saja perusahaan-perusahaan yang masuk seenaknya, kemudian membuang sampahnya seenaknya dan tidak peduli dengan orang di situ. Ada. Jadi kita bersyukur kerjasama Pemkab Luwu Timur difasilitasi tentunya dengan Pemprov, bekerja sama dengan Valen bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Itu poin kedua. Poin saya terakhir, saran saja kepada tim PPKM, Pak Reza dan kawan-kawan, dan juga mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman dari NIPA, dari Lensa, Ibu Ena yang menjadi koordinator. Posisi Luwu Timur ini berada di ujung dari Teluk Bone. Kalau kita lihat kejadian di Palu, tsunami itu menerjang Palu dengan sangat deras karena posisinya di ujung sebuah teluk. Jadi memang secara fisika, biasa ibu-ibu kalau menyiram tanaman, selangnya
pencet setengahnya, ya Bu ya. Kalau pencet semua tidak keluar airnya, tapi kalau dipencet setengahnya dia menjadi lebih tajam. Itu yang terjadi dengan posisi kita berada di ujung teluk. Karena Teluk Bone ini di daerah Selayar, Sinjai itu agak lebar, tapi semakin ke utara itu semakin menyempit. Kalau terjadi sesuatu di Teluk Bone atau di Laut Flores, dan kita ini kan berada di wilayah cincin api, soalnya bukan lagi apakah akan terjadi atau tidak, hampir pasti akan terjadi, tinggal persoalan waktu kapan. Dan akan terjadi apakah kita siap atau tidak. Maka kita perlu siap, karena kita akan menjadi titik ujung dari pergerakan tsunami ini. Dan semakin dia ke dalam, semakin keras guncangannya. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa kita membangun sebuah kesiapan menghadapi bencana. Yang namanya bencana akan bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita bisa menambah sedikit porsi dari kegiatan ini untuk menumbuhkan kesiapan bencana di kalangan masyarakat. Misalnya, kalau dari segi pendidikannya, masyarakat bisa dididik bagaimana menghadapi ini. Kalau misalnya tanda-tandanya itu ada air yang surut jauh sekali, nah itu harus hati-hati. Ada waktu sekitar setengah jam untuk bisa segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu juga sudah perlu dipersiapkan. Jadi dari segi softwarenya kita mendidik masyarakat, dari segi hardwarenya kita menyiapkan jalur-jalurnya. Seperti di Aceh sekarang itu sudah ada jalur-jalur yang belakangan dibangun oleh Badan Rehabilitasi akibat bencana itu. Karena kesiapan kita menghadapi bencana sangat menentukan tingkat mortalitas yang terjadi. Sebagai pembanding, di Aceh kita memang tidak pernah dipersiapkan menghadapi bencana tsunami yang sangat dahsyat itu. Kematian di Aceh dan sekitarnya itu sekitar 200.000 lebih. Angkanya di atas 200.000. Satu kabupaten itu. Iya. Nah, itu tahun 2004. 7 tahun kemudian, dan tahun 2011 terjadi di Jepang sebuah tsunami yang dahsyat dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang terjadi di Aceh. Di Aceh itu sekitar 8,5, yang terjadi di Jepang itu 9,1 skala Richter. Wow. Dan ditambah lagi kejadiannya ada pembangkit tenaga listrik nuklir yang terkena, jadi double impact. Yang meninggal 18.000, memang cukup tinggi, tapi coba bandingkan 18.000 di Jepang, 200.000 di Aceh. Di Aceh tidak ada sama sekali kesiapan. Di Jepang masyarakatnya sejak taman kanak-kanak sudah diajar bagaimana menghadapi gempa, bagaimana menghadapi tsunami, sehingga tingkat fatalitasnya itu hanya 10%. Betul-betul angka yang memang sudah tidak bisa dihindari. Tapi setidaknya memberi kesempatan bagi 90% untuk menyelamatkan diri. Jadi poin saya terakhir adalah mudah-mudahan ini bisa dipikirkan oleh PTKN, Ibu Ena mungkin yang menyusun kurikulum, Pak Ramlan dan kawan-kawan, Pak Komit dan YouTube itu bisa memikirkan agar memasukkan aspek kesiapan menghadapi bencana di dalam proses ini. Ya Pak Adi, saya kira begitu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.